Shalom, Tuhan baik, amin, puji Tuhan. Oke, sore hari ini saya akan bagikan sesuatu buat kalian, tapi kalian juga mesti mengerti bahwa satu hal saya mau sampaikan dulu ya. Pastikan bahwa setiap hari, setiap saat, bukan maksudnya setiap saat begini, setiap hari lah kamu harus mempunyai waktu untuk Tuhan. Kalau kamu punya waktu untuk sekolah, kalau punya waktu untuk makan, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk main game, tapi kamu juga mesti tahu, kalian mesti tahu ada waktu penting untuk Tuhan. Kalau kamu punya gadget ya, sering dipakai, terus dipakai, tapi nggak di-charge, apa yang terjadi? Mati kan? Betul? Mati. Kalau udah mati apa yang terjadi? Itu gadget boleh hebat kayak apapun, data yang kamu simpan di sana ya nggak bisa dipakai kan? Nggak bisa diakses kan? Betul kan? Nah, walaupun ada gambar yang bagus nggak bisa diakses, ada video yang bagus nggak bisa diakses. Hal yang sama sebenarnya ketika kerohanian kalian tidak jaga, tidak punya koneksi sama Tuhan. Yang terjadi adalah semua yang kalian terima di dalam diri kalian, apa yang terjadi nggak bisa diakses. Dan ketika itu nggak bisa diakses, sehebat apapun kalian belajar, dapetin firman, tak berguna buat kita. Kenapa? Karena off baterainya gitu. Karena kita tidak membangun hubungan kita secara konsisten sama Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini saya mau ingatkan, tadi waktu dalam penyembahan saya diingatkan untuk kalian untuk terus menerus membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Penyembahan bukan cuma ada di gereja, menyanyi memuji Tuhan bukan cuma ada di komsel atau di home, tetapi adanya di dalam hidup kalian sehari-hari. Di rumah. Saya tidak tahu masihkah kalian punya waktu berdoa? Masihkah kalian punya waktu yang kalian dedikasikan untuk Tuhan? Masih ada apa enggak? Nah itu, dedikasikan untuk Tuhan, waktu merenungkan firman, membaca firman, berdoa, menyembah Dia, perlu ada waktu kalian seperti itu. Begitu ya. Hal yang sama dalam kehidupan ini, kalau kita enggak mendapatkan hubungan dari Tuhan, pasti suatu hari kita akan terbawa arus dunia ini, ya. Nah, sore hari ini saya rasa itu yang saya mau sampaikan karena tadi Tuhan ingatkan kepada saya untuk kalian semua di sini. Jangan lupa, jangan anggap itu buang-buang waktu, tapi justru itu menjadi investasi kalian yang sangat penting. Hikmat Tuhan, pengertian Tuhan, waktu bergaul sama teman, kamu akan bisa tahu mana yang perlu kamu bersama dengan dia, mana yang perlu kamu hindari. Kamu tahu bagaimana bisa mengerti pelajaran dengan baik. Walaupun punya kecerdasan. Tapi hikmat Tuhan melampaui itu. Ya, paham ya? Kalian ngerti ya? Oke, punya hubungan sama Tuhan itu penting gitu ya. Nah hari ini saya mau bicara topik mengenai attitude of a disciple. Atau sikap seorang murid. Nah bulan ini gereja mulai dengan tema 2 bulanan. Diawali bulan Maret ini dengan true disciple. Menjadi murid sejati ya. Kalau 1 bulan yang lalu 2 bulan yang lalu Januari dan Februari gereja lagi berbicara tentang God's perspective. Bagaimana kalian melihat perspektif Tuhan di masa muda kalian. Dalam kehidupan kalian mesti melihatnya dalam perspektif Tuhan seperti apa. Nah 2 bulan ini kita bicara bagaimana kalian menjadi murid Tuhan. Begitu. Nah kalian mesti tahu begini. Siapa yang percaya Yesus? Angkat tangan. Oh ada yang gak percaya, coba siapa yang percaya Yesus? Angkat tangan. Kalau Anda percaya Yesus, maka yang terjadi adalah kamu menjadi orang percaya, pengikut Tuhan. Tapi menjadi pengikut Tuhan tidak menjamin kamu menjadi murid. Gitu. Kenapa? Kalau menjadi murid kalian semua punya pengalaman jadi murid kan di sekolah kan. Kalau menjadi murid berarti kalian dibentuk oleh guru, betul? Diajarin bukan cuma pelajaran tapi ada proses. Harus datangnya disiplin lah, betul kan? Gitu ya. Harus kalau ada sekolah yang nggak boleh bawa HP, gitu ya. Jelas gitu loh, semua jelas gitu. Kalau bolos apa akibatnya? Semua itu ada hal yang jelas untuk membangun kalian sebagai seorang murid. Nah, Kristus memanggil orang-orang yang dekat dengan Dia itu para murid. Ada 12 murid yang Dia muridkan secara khusus. Ya, dan Tuhan berkata ketika gereja mula-mula diawali para rasul, kemudian orang percaya disebut juga murid. Nah, berarti mereka masuk dalam sebuah proses yang tidak cuma sebatas orang percaya.
atau pengikut Tuhan, tapi menjadi seorang murid. Nah, yang menjadi masalah, bukan masalah, atribut yang sangat penting atau ciri, kalau bahasanya atribut gitu ya. Tapi sebenarnya yang gampangnya ciri. Ciri seorang murid Tuhan itu apa? Apa ciri yang paling kelihatan ya? Tentunya ya dia berjalan dalam iman, itu pasti. Tapi salah satu ciri penting dari seorang murid adalah sikap. Kenapa? Ini bukan cuman penting buat kalian di gereja saja, tapi sikap itu sangat mempengaruhi kalian nanti waktu di sekolah. Sangat mempengaruhi kalian nanti waktu di rumah. Sangat menentukan kalian waktu nanti bekerja suatu hari. Kalau ada yang nggak bekerja tapi berbisnis misalnya, itu juga sangat menentukan kalian punya sikap. Karena sikap itu akan membuat kamu menjadi seorang yang berhasil atau gagal, sangat ditentukan juga oleh, berpengaruh banget ini yang namanya sikap. Kecerdasan penting nggak? Ayo saya tanya, cerdas perlu nggak? Sekolah perlu cerdas? Ya dong, kalau kitanya on kan susah ya. Kalau kitanya cerdas kan gampang ya. Tapi banyak orang cerdas ya, percaya deh, 20 tahun setelah dia lulus kuliah, gagal loh, padahal cerdas loh. Kenapa? Karena sikapnya nggak bagus. Sikapnya nggak bagus. Karenanya sikap seorang anak Tuhan itu penting banget. Sebelum saya kasih ayat-ayatnya, saya mau kasih tahu kalian dulu begini. Pernah nggak suka sama temen yang kalau ngomong nyelekit? Pernah nggak? Pernah? Coba yang pernah ketemu temen kalau ngomong nggak enak deh gitu. Ada nggak? Gitu ya, lengos gitu. Ya diajak ngomong matanya nggak tahu kemana terus cuek gitu. Pernah? Itu namanya sikap. Dan herannya, coba lihat nih slide ini nih, coba lihat slide ini. Herannya nih, sikap itu berbicara lebih keras dan lebih konsisten daripada kata-kata saudara. Herannya tuh begitu. Kata-kata kita bisa berubah mencela-mencele atau bisa kelihatan baik, tapi sikap nggak bisa dibohongin. Sikap itu lebih konsisten. Sikap itu ngomongnya suaranya lebih jelas daripada kata-kata kamu. Siapa yang pernah gak suka sama orang tuanya, waktu orang tuanya kasih nasihat, ngomel gitu ya, bereaksi, lalu masuk ke kamar, banting pintu, boom. Siapa yang pernah ngalamin? Ayo, jujur, orang jujur masuk surga. Pernah? 1, 2, 3, oke. Terus kalau orang tua buka pintu, bilang sama kamu, kamu marah ya? Terus kamu jawab apa? Enggak, betul enggak? Begitu kan? Enggak, betul enggak? Iya pastilah, jangan bilang enggak marah, kok aku enggak marah. Sekarang saya tanya, kata-katamu bilang enggak marah, tapi pintu itu membuktikan kamu marah. Gebrakan pintu kan, itu apa? Sikap. Makanya kenapa sikap itu lebih keras suaranya daripada omonganmu. Kamu boleh bilang enggak, saya enggak gitu, tapi sikapmu gitu. Halo? Benar enggak? Ya, saya orangnya apa? Enggak suka ganggu orang kok, tapi sikapmu ganggu orang gitu. Enggak bisa. Jadi kamu punya sikap tuh ya, suaranya jelas di mana-mana akan begitu. Makanya kalau kalian gak belajar kendalikan dan perbaiki sikap dari sekarang nanti ke bawah terus sampai gede. Itu yang sering disebut kecerdasan emosional. Ada kecerdasan intelektual. Itu secara intelek cerdas. Wah kalau sekolah IPK-nya mentok. Masih sistem 4 ya. Mentok 4, ada gak 4,2? Nggak ada kan? Mentok 4. Nah itu cerdas intelektual. Tapi secara emosional sikapnya tidak baik. Kamu boleh bilang ya di gereja kelihatannya baik sekali, oke, santun gitu ya bahasanya. Tapi kalau sehari-hari kelihatan kamu punya sikap, nggak bisa dibohongin. Halo? Betul? Ya, karena itu saat kalian berinteraksi, saat kalian terima tugas, saat kalian nanti terima nasihat, saat ditegur kelihatan sikapnya. Halo?
Betul? Kelihatan sikapnya, nggak suka, bereaksi, memberontak, marah-marah, itu kelihatan dari mana? Sikap. Makanya kenapa sikap kalian perlu sekali. Saat kalian ngalamin tekanan, pernah ngalamin tekanan? Dalam hidup, pernah ngalamin kesulitan? Kelihatan sikapnya. Anda bilang, enggak kok saya nggak begitu. Sikapmu memperlihatkan kamu begitu. Makanya suaranya lebih keras, dia ngomong lebih keras daripada suaramu. Dari kata-katamu dan lebih konsisten. Kata-kata bisa berubah-berubah, tapi sikap konsisten loh. Itu sangat penting. Nah coba lihat slide berikut ini. Masih ngomong sikap, nanti saya akan tunjuk ayatnya dari slide ini. Coba lihat slide berikut ini. Tuhan yang menentukan jalan yang kamu harus lalui. Tuhan tentuin jalan yang kamu harus lalui. Tapi kata Tuhan, tapi kalimat ini bilang kita yang nentuin bagaimana melaluinya. Nah saya perlu jelasin. Kita baca dulu ayatnya deh, baru dijelasinnya lebih enak. Ayo, Ulangan 8 ayat yang kedua. Baca dulu ayatnya, Ulangan 8 ayat kedua, baru kalimat ini bisa lebih dipahami. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak siapa? Ulangan 8 ayat 2. Hah? Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadi ini adalah jalan yang Tuhan mau mereka lalui. Di mana jalannya? Di padang gurun. Selama 40 tahun. Apa tujuannya? Merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi gini, bangsa Israel waktu melewati padang gurun itu kehendak siapa? Kalau baca ayat ini. Kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau uji hati orang. Betul? Tuhan mau uji. Nah kelihatannya kalau Anda tahu ceritanya, mereka bersungut-sungut, mereka komplain, mereka marah, mereka nggak suka, mereka ngomel-ngomel, betul? Artinya apa? Tuhan yang menentukan jalan ke padang gurun. Tapi merekalah yang menentukan gimana sih lewatinnya. Kalau mereka lewatinya bersungut-sungut, makanya muter-muter berapa tahun? 40. Persungutan itu, ngomel-ngomel itu adalah gambaran dari sikap bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ternyata nggak lulusnya, bukannya nggak ada di jalan Tuhan. Itu di jalan Tuhan loh, karena Tuhan yang mau kan. Bukan yang nggak ada di jalan Tuhan atau bukan yang nggak ada dalam kehendak Tuhan, mereka ada dalam kehendak Tuhan. Mereka ada dalam jalan Tuhan, betul? Tapi mereka gagal. Kenapa? Karena sikap. Jadi Anda boleh aja, kalian boleh aja ada di dalam kehendak Tuhan, ada dalam jalan Tuhan, tapi yang bikin gagal itu sikap. Yang bikin gagal itu sikap. Itulah sebabnya kenapa Tuhan kadangkala mengizinkan kalian ketemu temen yang nyebelin. Halo? Ketemu guru yang ngeselin. Pernah ketemu guru yang ngeselin? Pernah ketemu dosen yang ngeselin? Nah nanti kalau kamu kerja, ketemu temen yang ngeselin. Temen kerja. Ketemu bos yang nyebelin banget. Ketemu tuh. Tuhan mau maksudnya untuk apa? Nguji. Ujian hati kalian itu nggak akan berhenti sampai Yesus datang kedua kali. Nggak bakal berhenti. Saya kasih tahu saudara, bahwa kalian punya ujian hati nggak bakal berhenti selesai Starji tahu. Udah Starji naik connect selesai, enggak ada tes hati lagi. Udah connect nanti sudah menikah, masuk di dewasa muda, masuk lagi di dewasa umum, tetap aja diuji. Sampai udah umur kayak saya, masih juga tetap diuji. Kenapa? Karena Tuhan mau lihat sikap kita. Halo? Tahu nggak sikap kalian, sikap kita masing-masing bisa kelihatan dari mimik muka. Pernah nggak ada orang lihat lagi kesel dia? Ya dikasih tahu dia, apa tuh namanya bete, ya kan? Kesel nggak enak gitu ya. Itu sebenarnya sikap. Kamu bilang enggak kok, tapi mukamu gitu bro. Betul nggak? Jadi kalau gitu sikap itu sebenarnya apa? Ekspresi batin kelihatan fisik.
Jadi apa yang ada di batin diekspresikan lewat fisikmu. Kelihatan itu. Jadi itulah sebabnya kenapa perlu itu. Nah sekarang saya masuk ya supaya gampang aja buat kalian ya. Sikap ini penting loh. Dari muda mesti terus diingetin ini. Nanti ya kalau kamu udah kerja, ada yang udah kerja belum? Coba yang kerja 1, 2, oke. Kalau kamu nanti udah kerja ya. Pasti kalau kamu diterima kerja, tapi dengan syarat 3 bulan percobaan, betul? Jangan pikir karena baru kerja, ntar pindah kerja nih ke tempat lain nih, pasti tetap minta 3 bulan. Selalu, pindah kemanapun pasti persyaratannya 3 bulan percobaan. Lalu kita tanya, kenapa 3? Nah kalau Pastor Lewi tahu kenapa 3 itu. Dia suka angka 3 kan gitu ya. Tapi bukan soal itu, 3, kenapa mesti 3 bulan? Sekarang saya tanya, kamu kalau kerja, kasih daftar riwayat hidup, CV, kurikulum vitae, data, oke, dikasih. Kamu punya ijazah kasih nggak? Kasih. Kalau kamu punya transkrip dia minta kasih dong, ijazah, sertifikat kasih. Terus apa lagi? Kalau pernah kerja berarti ada referensi, kasih. Itu bisa dibaca nggak? Kan semua bisa dibaca. Transkrip bagus. Oh kampus UI bagus. Bukan Prasetya Mulia biasa-biasa gitu ya. Atau apalagi Untar, bukan. Atau apalagi karena Prasetya Mulia lagi rame nih sekarang nih. Bukan karena itu, bukan. No, I'm just joking. Jadi oh mungkin dari UI, apalagi yang terbaik lah. Semua udah terbaik nih. Angka udah kelihatan. Kenapa masih mesti 3 bulan? Kenapa? Kan udah kelihatan semua. Kenapa mesti 3 bulan? Mau tahu? Ada yang nggak bisa dibaca. Pakai tulisan masalahnya. Mesti dilihat. Apa itu? Sikap. Kamu bisa bohongin orang seminggu. Dengan sikap manismu. Seminggu bisa bos dibohongin. 3 bulan tiap hari nggak bisa. Makanya kenapa studi bilang 3 bulan. Harus 90 hari terus menerus. Baru kelihatan sikapnya yang benar keluar itu nanti. Baru bos bisa tahu orang ini bisa diterusin apa enggak. Karena sikap. Loh kok bisa? Kan ijazah bagus. Karena bos tahu kalau sikap urusannya sama orang. Hah? Halo? Betul enggak? Coba saya ulangi lagi. Sikap itu urusannya sama orang. Kamu kalau sikapnya bersungut-sungut, ngomel-ngomel sama mesin gak punya perasaan. Betul gak? Komputer nih ya, Anda gebrak gitu. Dia gak bisa ngomong, lu kenapa mukul gue? Gak bisa kan? Tapi kalau orang, nah sikap itu berurusan dengan orang. Nah kalian waktu kerja gak melulu urusan sama mesin kan? Urusan sama orang kan? Nah yang menentukan itu sikap kalian nanti. Makanya bos akan lihat. Bisa gak nih orang dipakai terus? Kalau enggak, jangan heran. Dia mau sekolah pinter kayak apapun. Tapi sikapnya jelek. Gak bakal bisa sukses. Paham gak? Oke. Itulah sebabnya kenapa sikap membedakan satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain. Nih di ruangan ini nih. Ini berapa orang nih ya? Sekian orang nih ya. Kristen semua kan? GKS. Hei haleluya. Yang membedakan satu sama lain nanti kelihatan di sikapnya. Terima khotbahnya sama dari sini. Dari Yehu, dari Seli, dari saya, dari siapa lagi di sini. Semua sama khotbahnya. Tapi yang menentukan kalian nanti sikap. Beda kelihatan. Yang ini sikapnya benar, yang ini nggak benar. Padahal dapat dengar khotbah yang sama. Ayo. Benar nggak? Jadi kalau begitu sikap penting nggak? Sangat penting. Pernah baca satu perumpamaan tentang talenta enggak? Pernah? Yang dikasih 5 talenta, yang dikasih 2 talenta, yang dikasih 1 talenta. Yang belum pernah baca atau belum pernah dengar tolong angkat tangan. Kalau enggak saya bacain ayatnya. Kalau enggak ini kepanjangan soalnya ayatnya. Atau saya bacain aja deh. 24 pasal Matius 25, 24 sampai 29. Daripada kira-kira udah pernah baca atau belum, lebih baik kita bacakan. Sikap. Sikap itu bisa buruk sejak masih kecil. Tidak tunggu nanti udah dewasa. Enggak. Seumur kalian pun yang masih
di bawah 12 tahun, di bawah 11 tahun sikapnya bisa jelek. Enggak tunggu harus 17, 18, 20. Enggak harus itu. Oke? Matius 25, 24 sampai 29. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta. Nah itu baca dia sebelumnya ya. Yang 5, 2, dan 1. Yang 5 kembalikan jadi 10. Ya. Yang 2 kembalikan ke tuannya jadi 4. Oke? Yang 1 datang. Berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur. Yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, katanya. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terima kepunyaan Tuan. 1 dia nggak ambil loh, dia kembaliin tuh. Sebenarnya kan dia nggak nyolong, dikembaliin. Tapi dia nggak lakukan tugas, ya. Lalu kita lanjut. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi gini, kamu tahu bahwa aku ini mendapatkan sesuatu di mana aku tidak menanam gitu ya, dia bilang gitu ya. Paling tidak kamu kasih orang lain lah yang kerjain, kalau kamu nggak kerjain nggak apa-apa. Ngerti nggak maksudnya? Halo, paham nggak? Kalau dikasih duit nih ya, kalau kamu nggak mau kerjain, gue malas nih sama bos kayak gini, ya udah kamu kasih orang lain yang kerjain, boleh dong begitu. Tapi ini nggak dikerjain sama dia, sama sekali nggak dikerjain, padahal ada tugas. Paham nggak nih? Ya, oke lanjut ya. Sebab itu ambil talenta itu padanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi yang tidak, siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Campakkan hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan keretak gigi. Jadi yang punya 1 talenta, hatinya nggak bener. Kalau dia nggak beres, sebenarnya kan kalau nggak mau kerjain, ya kasih orang lain lah yang kerjain. Itu maksud Tuhan, tanggung jawab loh gitu. Hatinya nggak beres. Tapi kita bandingkan ada 1 cerita. Nah ini ceritanya bagus. Saya yakin kebanyakan kalian mungkin belum pernah baca ceritanya. Atau belum pernah dengar tapi belum baca ceritanya. Yuk kita baca Markus 7. 25 sampai 27. Nanti saya akan jelaskan kepada kalian. Markus 7, 25 sampai 30. Ada semalam seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus lalu datang tersungkur di depan kakinya. Coba bilang tersungkur. Kalau tersungkur tuh gimana sih? Flat ya? Flat gitu ya badannya, tersungkur ya. Berarti kalau tersungkur tuh sikap badan yang sombong atau rendah hati? Kalau ketemu Yesus begini, tolak pinggang, sombong toh? Dia tersungkur. Jadi gini, sikap itu juga bisa ditentukan dari cara Anda ngobrol sama orang loh. Kalau kamu ngomong sama orang tua, begini, angkat kaki, walaupun kamu bilang enggak kok saya enggak apa-apa, itu sikapmu udah jelek. Karena apa yang kamu tampilkan itu kelihatan sikap yang enggak baik. Nah perempuan ini tersungkur, perhatikan ya. Perempuan ini seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk ngusir setan dari anaknya. Anaknya kerasukan setan, minta tolong tersungkur. Udah bagus dong, coba lihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti kepada anak bicara orang Israel. Dia datang untuk orang Israel. Tapi dia ini orang Yunani. Gitu ya. Dan Tuhan pakai kata yang gak enak didengar, anjing. Coba ya, apa yang terjadi kalau kamu minta tolong terus ada orang bilang, nggak baik nih, semua makanan ini buat anak dulu, nggak bagus kalau buat anjing. Berarti kan dia tahu kalau dia diumpamakan sebagai anjing loh. Coba, kalau kamu dibilang dianggap sebagai anjing, tahu nih, gua kok diumpamakan anjing, bisa emosi nggak? Padahal datangnya tersungkur loh. Lain kalau datangnya sombong, datangnya tersungkur loh. Ayo, bener nggak? Ayo, nah oke, kita lanjut ya. Tapi perempuan itu bilang gini, benar Tuhan,
Tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Jadi dia bukan cuma marah, tapi dia mengatakan, yes, I am a dog. Coba paham gak nih ceritanya? Yesus bilang, nggak bagus nih makanan buat anjing, tahu? Kamu kan bukan orang Yahudi. Dia ngerti lu ngomongan Yesus loh. Terus dia bilang gini, anjing pun makan remah-remah sisa dari anak yang makan dari meja. Mau nggak? Coba kalau kamu ya dibilang begitu, anjing, apa anjing? Enak aja, pasti bangun tinggalkan Yesus. Halo? Betul? Tapi dia berani bilang saya ini anjing, ya udah nggak apa-apa. Nah, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itulah yang begitu rendah hati, begitu tidak menganggap diri, hanya minta tolong sama Tuhan, mau diapain juga terserah deh gitu. Pergi sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sekarang saya mau masuk lebih dalam. Doamu boleh bagus, tapi sikap hatimu gak bagus. Beda dengan orang yang berdoa dengan sikap hati yang benar. Doamu dijawab. Pertanyaan saya, bagaimana dengan sikapmu? Dikasih tahu berontak. Apalagi kalau dikasih tahu sama orang tuamu. Pasang kuda-kuda, ngerti gak? Dimulainya dari kalian. Orang tua itu bisa berubah oleh karena sikap kalian. Halo? Kan dia yang lebih tua, biarpun lebih tua, kalau dia kagak ngerti juga sama. Perlu yang muda membuka mata hatinya. Betul apa enggak? Yang satu dapat, yang satu disuruh ambil. Betul? Talentanya. Jadi itu apa? Sikap. Kasih contoh ya. Kasih contoh. Saya mau kasih contoh aja sikap buat kalian belajar tentang sikap ya. Siapa yang pernah punya pengalaman? Saya nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya. Kalau saya dulu tuh punya pengalaman nih begini. Datang ke sebuah toko, tokonya kecil barangnya banyak. Ya. Pernah nggak? Terutama di Mangga 2 kalau Anda pergi ya. Tokonya kecil barangnya banyak, tumpuk-tumpuk sampai di atas. Terus Anda lihat yang di atas menarik tuh barang. Terus Anda bilang, Mbak, boleh nggak saya lihat itu barang yang di atas? Si Mbak jawab begini nih yang di toko. Mau beli nggak? Karena dia nggak mau turunin capek-capek terus lu kagak beli, ngerti nggak maksudnya? Coba kalau kamu digituin nyebelin nggak? Loh justru saya mau lihat dulu dong. Kan namanya juga saya beli, saya lihat dulu dong. Kalau yang nggak cocok ya udah, bener nggak gitu? Mestinya gitu nggak? Tapi digituin, kesel nggak kita? Kenapa kamu kesel? Ayo. Karena tokonya, karena barangnya, atau orang-orang ngomongin? Orang yang ngomong, itu apa? Sikap. Attitude membuat akhirnya kita kapok belanja di toko itu. Jangan heran toko itu makin sepi. Salahnya di barangnya kurang bagus? Kagak, tapi sikap yang jual. Betul atau enggak? Nih, lagi contoh ya. Kasih contoh biar kamu tahu. Kalau kamu pergi ke sebuah toko, katakanlah kamu mau beli barang, yang jualan nih suami istri, si Enci sama si Engko. Nah si Enci kalau nawar, kalau kasih harga, kalau ngomong jutek tau. Nggak enak kalau ngomong sama dia. Tapi kamu perlu belanja karena barangnya ada di toko itu, ngerti ya? Tapi kalau ngomong sama si Engko, enak bener. Gampang. Kita nawar juga, ya udah deh gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Lalu Anda datang ke toko itu, pas makan siang. Yang lagi makan siang, di toko itu si Engkonya. Yang ada si Incinya yang jaga. Kira-kira kamu mau nawar apa enggak? Kamu akan bilang apa? Ntar deh gue makan dulu deh gitu. Betul apa enggak? Ayo. Kenapa? Karena Anda tahu, kalian tahu kalau ngomong sama Enci ini nyebelin begitu ya.
Begitu selesai makan siang, kamu datang bener giliran Sinci yang makan siang. Tinggal Singko yang ada. Percaya nggak? Kamu akan tawar barangnya. Dan pasti kamu beli. Apa yang membedakan Sinci sama Singko? Barangnya sama, tokonya sama. Ayo. Pemiliknya sama. Apa yang bedain? Sikap. Jangan heran ya. Jangan heran ya. Kalau Anda punya orang tua ya. Dengerin ya. Ngomongan saya nih sebagai orang tua nih. Kalau kamu punya anak. Kalau orang tuamu punya anak 2 atau 3 anak. Dari 3 ada 1 aja yang punya sikap yang baik. Pasti dia akan lihat sikap itu. Dia akan perhatikan sikap itu. Ketimbang yang punya sikap yang gak baik. Jadi ini bukan soal orang tua pilih kasih, bukan. Karena sikapnya dari anak itu berbeda. Paham atau enggak? Kalian ngerti atau enggak? Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kalian punya sikap yang baik, yang benar, saya percaya hidup saudara akan jadi lebih mudah. Kalian akan punya teman banyak, kalian punya akan kesempatan untuk berhasil besar di depan. Kalian juga mau dipakai oleh Tuhan karena attitude, sikap yang baik. Nah, sekarang kita masuk sikap seorang murid dengan cepat saja. Sikap seorang murid yang perlu kalian kembangkan. Yang pertama, sikap seorang murid yang perlu Anda kembangkan adalah rendah hati. Jangan sombong. Saudara tahu Tuhan melawan orang sombong? Orang sombong tuh bisa diem gak ngomong tapi sombong. Dalam hatinya, kayak gitu aja. Sombong itu gak perlu diucapkan. Sombong itu dari hati. Nah, tahu gak setan dibuang sama Tuhan karena apa? Karena setan berkata dalam hatinya. Lucifer berkata dalam hatinya. Berarti dia gak ucapkan loh. Berkata dalam hatinya. Aku hendak. 5 kali dia ngomong di dalam hatinya. Gak diucapkan. Itu di mata Tuhan sudah kesombongan. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Pertanyaan saya sekarang. Kalau kamu dinasehatin, kamu ditegur, sikap hatimu kayak apa? Kalau kamu menolak, kalau kamu merasa, saya lebih tahu, saya juga udah tahu, gua gak perlu dinasehatin, sombong itu. Nah, suatu hari kalau Anda biarkan ini terus, pasti keluar dengan ucapanmu, keluar dengan tindakanmu, karena sikap akan kelihatan dengan sikap perbuatan lahiriamu. Ekspresi lahiriamu akan kelihatan. Karena dia nggak akan bersembunyi terus-menerus selamanya dalam hati. 3 bulan di kantor keluar itu pasti. Pasti keluar. Jadi dalam ujian hati sama Tuhan itu terus sampai Tuhan datang kedua kali. Halo? Betul? Karenanya jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Orang yang rendah hati bukan cuma mau belajar. Semua orang di sini pasti mau belajar. Tapi pertanyaannya mau diajar gak? Oh gampang mau belajar, semua orang mau belajar. Tapi gak semua orang bisa diajar. Ya kamu bisa belajar di Google apa, semua kamu bisa belajar. Kamu bisa ngerti dengan kecerdasanmu. Tapi gak semua yang mau belajar mau diajar. You can learn but you may not be teachable. Kamu bisa belajar apa saja jadi pinter tapi belum tentu kamu bisa diajar. Nah ketika kamu gak bisa diajar dan kamu makin pinter, kamu makin dahsyat kesombongannya. Karena gak bisa dinasihatin, gak bisa dikasih tahu, karena Anda sudah tahu banyak dalam hal, terutama kalau kalian di masa muda sekarang bandingkan dengan saya dulu waktu di umur kalian, kalian itu punya Google. Jadi kamu bisa tahu semua. Nah apa yang kamu belajarin kamu bisa belajar kok. Tapi pertanyaan saya, bisa gak kamu diajar? Karena untuk mau diajar orang lain, orang tua, pemimpin butuh kerendahan hati. Oh jangan pikir orang sombong itu ya, yang udah tua-tua, yang udah bos-bos itu sombong. Enggak. Coba saya tanya sama kamu. Menurut kamu orang kaya bisa sombong gak? Bisa. Orang miskin? Bisa sombong gak? Jadi kalau gitu sombong belum tentu kaya atau miskin dong. Tidak ditentukan oleh kekayaan. Sekarang saya tanya lagi. Orang pintar bisa sombong gak?
Orang yang nggak sekolah bisa juga sombong. Jadi sombong tidak ditentukan oleh pendidikan dong. Laki-laki bisa sombong, perempuan bisa sombong nggak? Bisa. Jadi kesombongan tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh pendidikan, tidak ditentukan oleh usia. Yang masih kecil juga bisa sombong. Kenapa? Sikap hati. Itu adalah sikap. Attitude of a disciple adalah selalu punya kerendahan hati karena dia mau diajar. A teachable heart. Bahkan ditegur siap. Bahkan diomelin siap. Amin. Haleluya. Yang kedua, tidak egois. Sikap seorang murid yang harus dikembangkan tidak egois. Enggak mentingin diri sendiri terus menerus. Saudara tahu enggak? Kalau di antara kita nih, di antara kalian nih, yang sekarang ada nih, ada kepentingan diri sendiri, apa yang bakal terjadi? Tahu nggak? Menurut Alkitab. Yuk kita lihat Yakobus pasal 3. Saya masih ada waktu 3 menit, 45 menit oke kan? Khotbahnya ya. Oke. Yakobus 3, 16, 17. Sebab di mana ada iri hati dan apa? Mementingkan diri sendiri, egois, selalu ada apa? Kekacauan dari segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ketika ada mementingkan diri sendiri pasti ada apa? Kekacauan. Kenapa? Nih kasih contoh ya. Kalau saya ngomong sama Ken, kasih berita. Berita ada, Ken ada kepentingannya sendiri. Berita itu bisa stop sama Ken. Apa yang terjadi? Berita yang saya mesti sampaikan ke orang lain gak nyampe karena saya sudah sampaikan sama dia, stop sama dia. Karena dia tahu ini berita kalau disampaikan dia ada kepentingannya. Gak baik buat dia. Paham ya? Apa yang terjadi? Beritanya gak nyampe. Sehingga semua komunikasi jadi masalah. Halo? Paham? Jadi hati-hati ya kalau yang namanya kepentingan diri sendiri bisa bikin kekacauan. Karena semua fokusnya apa? Diri sendiri kan? Betul nggak? Kerjaan harusnya beres, nggak bisa beres. Karena apa? Ada kepentingan sendiri. Maka itu punya sikap hati jangan egois. Alkitab pernah ngomong begini, saya nggak catat ayatnya. Alkitab pernah catat gini, lintah, tahu lintah? Lintah itu nyedot terus kan? Ya, nyedot darah orang ya. Lintah punya 2 anak perempuan kata Alkitab. Namanya untukku yang pertama, yang kedua untukku. Lintah, baca nanti di Amsal kamu cari deh. Lintah itu punya 2 anak perempuan. Yang satu untukku, yang satu untukku. Jadi kalau semua bicara untukku, itu lintah. Lintah kerjanya nyedot darah. Jadi artinya apa? Ngambil untuk diri sendiri. Belajar hari ini jangan egois. Jangan mau mementingkan diri sendiri, yang penting gua enak, yang penting gua nggak ribet, nggak sibuk, nggak ada apa-apa. Perlu punya sikap yang tidak egois. Yang ketiga terakhir, bertanggung jawab. Nah, kita harus belajar untuk jadi orang yang belajar untuk bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas, bertanggung jawab sampai selesai. Ngerti? Bertanggung jawab. Kalau jadi siswa di sekolah, tanggung jawab. Kalau siswa kan tanggung jawabnya apa? Ayo, belajar kan? Sekolah kan? Kalau orang tua kan tanggung jawabnya apa? Ya dia harus kerja menyediakan untuk keperluan anak-anaknya. Sekarang pertanyaan saya, kamu sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab gak? Tanggung jawab apa? Menjaga kerohanian, menjaga iman, berjalan dalam iman, mengenal Tuhan. Itu tanggung jawab atau bukan? Ayo. Ini jangan bilang bahwa ini tanggung jawabnya pendeta atau kakak rohani saya, enggak. Tapi kamu punya tanggung jawab. Bagaimana sikap kamu terhadap tanggung jawab ini? Kalau kamu dikasih sebuah tugas kecil,
Ya katakanlah untuk mencatat, mengadministrasikan gitu ya. Mengingatkan misalnya. Tanggung jawab gak? Nah kalau kita lihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab sikapnya, sulit untuk nanti dilibatkan lagi di dalam pekerjaan. Lalu kita kalau udah gak dilibatkan kita bilang apa? Gue udah gak dipakai gitu kan? Gue udah gak diperlukan gitu kan? Padahal bukan kita gak diperlukan, karena sikap kita tidak bertanggung jawab. Coba sekarang saya tanya terakhir. Siapa yang kepengen punya pasangan hidup gak bertanggung jawab? Angkat tangan. Ada gak yang mau punya pasangan hidup nanti? Calon suami atau calon istri yang tidak bertanggung jawab? Ada? Gak ada. Berarti kalian mau yang bertanggung jawab. Betul? Jadi istri bertanggung jawab, jadi suami bertanggung jawab. Kan kalian pasti suatu hari akan jadi istri atau jadi suami dong? Ayo, benar gak? Kalau yang lelaki pasti mau jadi suami, yang perempuan jadi istri. Pertanyaannya, kalau begitu, kalau kamu sebagai suami, pria yang akan jadi calon suami, mulai dari sekarang harus belajar bertanggung jawab. Kalian gak bisa bertanggung jawab kepada orang lain kalau kamu gak bertanggung jawab pada diri sendiri. Bener gak? Saya suka bercanda ya, terakhir bercanda boleh ya. Kalian mungkin udah tahu saya bercanda. Berapa kali saya sudah ngomong soalnya. Orang tidak bertanggung jawab nih sebelum saya kasih bercandaan saya. Orang yang gak bertanggung jawab tuh biasanya masa bodoh loh. Cuek. Orang cuek itu tanda ya, gak punya tanggung jawab. Apa aja yang dikasih dia cuek. Terserah nanti, dan terakhirnya gak dikerjain. Itu gak tanggung jawab. Itu sikap yang tidak baik. Kalau mau dilibatkan sama Tuhan, perlu punya sikap bertanggung jawab. Nah ini anak muda nih. Siapa yang kepengen nanti waktu udah mau menikah atau pasangan hidup, dapat pasangan hidup kalau yang lelaki yang cantik. Mau nggak? Mau yang cantik? Kok kayaknya ragu-ragu? Mau yang cantik nggak? Yang mau cantik angkat tangan. Oke. Kalau Anda yang perempuan pasti mau dapetin cowok yang ganteng tuh. Betul nggak? Siapa yang di sini ganteng saya nggak tahu. Mau ganteng kan? Bener nggak? Ya pasti mau ganteng. Tapi kalau ganteng goblok mau ngapain? Cantik goblok ngapain? Pasti mau cari yang pinter dong. Betul? Udah cantik, ganteng, pinter. Terus pasti maunya apa? Bukan cuma cantik, pinter, tapi juga punya duit ya. Bisa berpenghasilan, bener gak? Iya dong. Kalau cantik doang, pinter, terus gak berpenghasilan gimana? Pasti mau berpenghasilan dong. Betul ya? Ya apalagi kalau dia anak tunggal, bapaknya kaya raya lagi. Wah enak banget tuh. Betul kan? Terus berikutnya yang keempat. Pasti kalian juga kepengen sebagai anak Tuhan, pasangan hidup yang berohani dong. Yang cinta Tuhan dong. Rajin doa, rajin ibadah dong. Betul nggak begitu? Pasti kita semua mau. Pertanyaan saya, ngaca dulu dong. Kitanya gitu nggak? Kita menuntut orang supaya bertanggung jawab. Kitanya nggak bertanggung jawab. Kita nuntut orang supaya punya berohani, ke gereja rajin. Kitanya aja malas. Kita nuntut orang supaya pasangan hidupnya bisa melayani Tuhan. Kita aja susah banget disuruh melayani Tuhan. Nggak mungkin bisa. Kalau kamu punya 3 tadi, rendah hati, nggak egois, bertanggung jawab, saya yakin kalau kamu bangun sikap itu, kamu akan ketemu pasangan hidup yang punya sikap yang mirip. Diberkatilah kamu. Kamu nanti akan ketemu dalam pekerjaan, kamu tidak menjadi orang yang pertama untuk di PHK. Kalau kamu menjadi orang yang gak punya sikap yang baik, kamu adalah orang yang pertama untuk di PHK. Jadi hari ini saya mau ajak kalian, yuk belajar ke depan, jaga sikap. Dan sikap seorang murid ada 3 hal. Oke? Sikap itu lebih keras suaranya dan lebih konsisten daripada omonganmu. Karena itu saya mau ajak kamu, yuk belajar tentang ini. Mari kita berdoa. Arahkan hatimu, datang kepada Dia. Belajar untuk bisa membangun sikap yang ilahi dalam Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Aku menyerahkan Tuhan anak-anakmu Starji ini ke dalam tanganmu. Bangun mereka sejak masih muda untuk menjadi seorang anak, seorang murid
yang punya sikap yang baik. Sikap yang bukan cuma baik, tapi sikap yang mengerti kebenaran firman. Terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap pemimpin, terhadap guru mereka, terhadap siapapun punya sikap yang baik. Tuhan, aku memberkati umatmu hari ini, biarlah anak-anakmu Tuhan menjadi generasi yang luar biasa, a star generation, yang terus akan makin bersinar di tengah-tengah kegelapan yang ada. Hamba-Mu boleh selesai, tapi setiap perkataan firman boleh dimengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya katakan, Amen. God bless you.